Oke, baik lagi bersama saya Ahmad. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana pembentukan cabang pada pohon anggur. Pada video sebelumnya kita telah membuat media rambat lingkar, di mana itu akan membantu kita untuk memindahkan. Dan walaupun kita tidak punya naungan, pohon anggur kita aman. Jadi ketika hujan kita bisa pindahkan. Mungkin ada pertanyaan, Pak, Mas, kok kalau di luar negeri atau pertanian yang sangat besar itu tidak ada naungan? Ya bisa sih, tanpa naungan kita bisa mengaplikasikan penyemprotan, yaitu penyemprotan fungisida. Kalau saya biasanya pakai Amisartop ya. Jadi kalau setiap hujan, kalau nggak ada naungan, paling nggak seminggu sekali minimal atau seminggu 2 kali penyemprotan Amisartop. Tapi kalau aman ya ada naungan gitu ya. Oke, langsung aja. Pada video kali ini saya akan coba menjelaskan bagaimana pembentukan cabang agar pohon anggur kita itu tumbuh dengan baik gitu ya. Jadi triknya dalam penanaman anggur, tahap selanjutnya ini kameranya saya arahkan ke pohon anggurnya. Ini ya sebenarnya. Nah, ini jenis Taldun. Jadi dia cabangnya cukup banyak nih. Jadi kita jangan tega-tega gitu ya. Jangan sayang-sayang untuk memangkas atau mencukur. Kita harus pilih bagian mana yang kira-kira berpotensi untuk tumbuh lebih cepat. Nah, ini misalnya kita gunting aja bagian yang kira-kira tidak ini, kayak cabang-cabang kecil-kecil tuh kita guntingin. Kita sisakan satu juga nggak apa-apa. Ini kan cabangnya banyak nih. Nah, ini kita bisa gunting. Ini buang. Biasa nanti mungkin di video lain kali kita akan membuat bibit ya. Dari potongan ini kita bisa memperbanyak pohon anggur kita. Tapi kali ini saya tidak membuat pembibitan, tapi saya membuat cabang agar tumbuhan anggur kita itu bertumbuh dengan maksimal. Jadi kita kurangin cabang-cabang yang kira-kira tidak potensial untuk tinggi. Nah, kayak gini. Atau nanti ya ada yang namanya tunas air. Tunas air di awal pertumbuhan kita buang. Ini tunas air tuh yang seperti ini nih ya. Maaf, ini videonya. Ini ada tunas air nih. Tunas air, ini kameranya kurang fokus. Nah, ini tunas air ini kita gunting aja gitu. Nah, ini kayak gini. Nah, ini yang ada di sini masih ada 2 nih cabang besar. Kita harus pilih salah satu. Kira-kira dua-duanya dirawat nggak masalah, tapi akan lebih baik difokuskan untuk satu aja. Nah, ini mana yang lebih tinggi? Tunggu ya, ini kita pilih yang memang cari yang berpotensi untuk tinggi. Kayaknya dua-duanya bagus ya, tapi jangan ragu, bisa ditinggalkan satu atau dua-duanya dirawat juga nggak apa-apa. Maksimal 2 ya, jangan terlalu banyak. Jadi kalau dia kebanyakan itu nutrisinya pecah dan tumbuhan anggurnya itu tidak maksimal. Oke, kita gunting mungkin yang bagian bawah aja nih. Nah, jadi kita sisain satu ya. Tadinya banyak, jadi kita sisain satu. Terus yang satu ini kita kasih penopang ke lidi atau ke batang agar dia merambat menuju rambatan gitu ya. Nah, ini seperti ini. Terus ini apa ya? Kayak benang emasnya itu yang kayak buat kado-kado gitu loh, yang kayak isi kawat tapi dilapisi plastik. Itu aman agar pohonan tidak terkena panas. Ini seperti ini. Ini seperti ini ya. Nah, jadi dalamnya kawat dilapisi plastik, jadi kawatnya itu tidak terlalu panas ketika kena sinar matahari. Nah, terus ini yang kawatnya juga diikat nih batangnya biar tidak kena angin. Satu lagi, kalau ada tunas mata air di bagian bawah nih, ini kita gunting ya tunas mata airnya. Jadi kita fokuskan agar dia melakukan proses perpanjangan sampai atas dulu atau sampai mengelilingi kawat lingkarnya. Jadi kalau ada tunas mata air kita guntingin. Nah, ini kita gunting aja. Tunas mata air tuh seperti kayak dia cabang baru. Nah, jadi itu namanya tunas mata air. Nanti saya akan mengenalkan bagian mata bat, ada tunas mata air, tunas air ya, tunas air. Nah, ini nanti dia sampai mengelilingi, nanti dia akan lebih maksimal kalau kita sisakan satu cabang. Nah, contohnya ini di belakang saya. Sebentar.
Ini saya turunin. Nah ini jenis seperti ini, jenis Dixon atau Trans nih ya. Nah ini yang udah sangat bagus. Nah ini udah cukup panjang. Ini udah satu lingkaran. Nanti kalau udah satu penuh lingkaran ya kita naikkan aja ke atas. Nah ini udah penuh satu lingkaran, jadi tinggal dirambatin ke atas. Kita ikat lagi dengan benang emas ya, saya sebutnya benang emas saja. Kawat yang dilapis dengan plastik. Jadi diikat ke atas di rambatan kedua gitu. Nah ini maksimal hanya rambatan kedua, jadi rambatan ketiga dia itu biarin aja untuk tunas air cabang pembuahan, cabang pembuahan. Jadi kalau dia udah di rambatan, tunas airnya kita rawat, soalnya pembuahannya itu nanti kita harapkan tumbuh di mata bat tunas air gitu ya. Oke, nanti untuk pembuahan mungkin di video selanjutnya. Ini ada satu nih cabang di bawah. Ini ada satu cabang nih, tumbuh satu cabang. Nah cabang ini karena di atas sudah maksimal ya, kita bisa gunting biar lebih maksimal di atasnya. Soalnya semakin banyak cabang itu nutrisinya akan terpecah. Jadi usahakan satu cabang maksimal 2 lah ya. Sebenarnya dari cabang ini nih kita bisa bikin bibit baru, itu dengan cara metode grafting atau sambung pucuk. Nah ini jenis entah kismis solomi, saya lupa ini penamaannya hilang. Oh ada nih, ini kismis solomi ternyata. Ini dia salah satu bibit yang sangat manis dan tidak ada bijinya, dan teksturnya juga renyah, garing, cukup enak. Oke, mungkin untuk kali ini sampai sini aja. Nanti kita kembali lagi pembahasan mengenai pemilihan bibit yang bagus. Oke, itu aja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.